Assalamualaikum, selamat datang di program Ruang Kelas. Nah, jadi Ruang Kelas ini merupakan program yang ada di channel Mas Dosen Talk yang isinya membahas berbagai cerita menarik, kerendeman di ruang kelas, entah apapun itu yang berkaitan dengan pengalaman gue selama menjadi seorang dosen. Nah, di episode ini gue nggak sendirian, gue udah ditemenin sama salah seorang dosen juga yang mana dia juga sama-sama ngajar di kampus yang sama dengan gue, plus dia juga istri gue. Siapa lagi kalau bukan Nur Afifah Putri. Halo. Oke, Bun, jadi di episode ini kita mau cerita soal mahasiswa yang punya banyak alasan untuk nggak masuk ke ruang kelas. Nah, mungkin buat lo semua perlu tahu, istri gue ini juga sudah berapa tahun ngajar, Bu? Udah dari 2016 ya? 2016, berarti 9 tahun, guys. Hampir ya, udah. 9 Mau tahun, 10. hampir 10 tahun, berarti banyak banget. Mungkin cerita nanti yang bisa dia bagikan. Banyak banget. Plus nanti gue juga akan nambahin. Nah, balik lagi ke tema yang tadi. Kalau semester ini ngajarnya apa? Aku ngajar komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya. Iya. Nah, pasti punya pengalaman dong, punya cerita dong. Banyak. Apa sih biasanya kalau mahasiswa tuh kan kita ngajarnya dari Sabtu ya. Yes. Otomatis kita weekend doang ngajarnya. Kadang tuh mahasiswa suka pada ada aja tuh alasannya. Nah, yang paling sering apa? Kalau kita ngomongin alasan tuh kayak lagu dangdut ya, 1000 alasan ya. Kayak selalu aja ada alasan. Buat mahasiswa tuh buat ya nyari-nyari kesempatan lah untuk gak masuk kelas gitu. Oke. Ya. Misalnya Klasiknya ya yang pertama ya pasti sakit lah ya, nggak enak badan, mahnya kambuh gitu ya, itu kan klasik tuh. Oke, nah ini sebenarnya kalau di kelas kamu tuh ada nggak sih misalnya kayak oke ini toleransi, misalnya emang dia kan kalau misalnya dia emang sakit dan nggak bisa fokus kuliah gitu kan mungkin dikasih toleransi ya. Yes, Nah, tapi ada ada nggak sih yang sakit tapi alasannya aneh tuh abis? Ada. Apa misalnya apa? Ada. Jadi tuh aku lupa, tapi ini kayak aku udah banyak banget kayak ya kelasnya aku pegang gitu ya. Jadi kayak random banget, aku inget banget sama alasan orang ini atau anak ini gitu ya. Karena dia itu alasannya dia nggak bisa berangkat kuliah karena depan rumahnya ada hajatan. Jadi dia nggak bisa keluarin motor. Serius. Terus kayak yang pas bacanya tuh kayak, Bu maaf, saya izin Kak, hari ini saya tidak bisa hadir ke kelas Ibu karena depan rumah saya ada acara hajatan. Kayak what the gitu. Enggak, emang gitu, maksudnya emang si mahasiswa itu emang dia kagak ini ya, maksudnya dia hidupnya tuh maksudnya tau-tau di depan ada tenda terus dia nggak tahu bangun tidur ya apa nih rame di rumah gue. Itu kayak itu tuh aku ingat banget, tapi aku lupa tahun berapa, tapi aku ingat banget tuh kayak salah satu alasan yang kayak, dan aku ingat banget muka mahasiswanya. Jadi pas minggu besoknya dia masuk, aku lucuti lah gitu, aku bercandain lah dia kayak, emang kamu kenapa nggak bisa masuk, emang bener-bener ya Bu motor saya nggak bisa keluar lah, apalah pokoknya bener-bener aku cecer lah tuh anak itu tuh. Itu kalau aku ya. Nah kalau kamu sendiri punya pengalaman apa yang unik gitu nggak, anak mahasiswa yang ngasih alasan tuh kayak nggak make sense gitu? Iya, jadi kalau aku disclaimer dulu ya, sebenarnya kan kalau kita ini kan masing-masing dosen ini diberikan kebebasan untuk bikin apa namanya istilahnya pola penilaian tersendiri ya. Gitu. Ada yang hanya ngambil dari UTS. Nah kalau aku sih biasanya kita ngambil bikin udah punya formulasinya tuh. Termasuk yang paling penting itu adalah kehadiran. Nah balik lagi ke yang tadi, misalnya kayak sakit nih, mungkin kalau kayak dia dirawat atau apa itu setelah kita masih kasih toleransi ya. Cuman pernah waktu itu ada mahasiswa yang izin nggak masuk, tar dulu ketawa aja. Kayak ada yang kerikol gitu loh, aku langsung gitu, oh iya aku gitu. Terus jadi ada mahasiswa yang nggak masuk itu alasannya gara-gara dia sakit gigi.
Ya bener dong, kenapa? Ya nggak apa-apa, sakit Ya, gigi. maksudnya kan lu dengan iya sakit giginya sih, tapi kan tangannya bisa buat menulis, kaki bisa bergerak Mungkin gitu. tau nggak sakit giginya tuh mungkin sakit gigi yang bengkak sampai ke akar gitu. Aku juga ingat, aku ingat. Ya, apa Jadi tuh? ada mas, aku juga sama. Sebenarnya aku juga punya ketentuan bahwa kalau kamu nggak hadir, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Asal kasih tahu, minta izin gitu ya, info, WA, apapun itu melalui ketua kelas juga nggak masalah gitu ya. Apalagi kalau ada surat sakitnya gitu ya. Karena aku selalu nekanin kayak kalau kamu sakit dan kamu berbohong gitu ya, itu akan balik lagi ke diri kalian kalau kalian berbohong soal sakit gitu ya. Nah, ada mahasiswa dia izin sakit masuk angin, dia bilang. Tapi dia ngirimin aku foto badannya dikerokin. Tunggu dulu nih. Ini yang ngirim cewek apa cowok nih? Wow, cowok. Bro, apapun itu mahasiswa ya. Mahasiswa dong ya. Lo sudah melakukan pelecehan, bro. Jadi lo layak untuk gua laporkan karena udah melakukan pelecehan dengan ngirim gambar kayak gitu, bro. Ngawur. Bu, maaf saya izin ya gitu. Saya lagi kurang enak badan gitu. Ini Bu buktinya saya habis dikerokin temen kosan saya. Terus kayak, oh iya udah. Terus aku balas kayak gini. Oh iya oke, nggak usah kirim foto kerokan juga, nggak apa-apa, saya percaya kayak gitu. Lagi-lagi kita mau disclaimer dulu ya bahwa kita ini nggak menertawakan orang yang sakit ya. Betul. Ya, maksudku gini, yang namanya kehadiran itu kan penting ya. Yes. Jadi lo nggak mungkin bisa dapat nilai yang maksimal kalau lo nggak ngikutin prosesnya hadir di kelas. Nah, makanya kita ini selalu kasih toleransi kalau lo emang beneran sakit, tapi ya jangan diada-ada juga. Betul, gitu kan. maksudnya. Tapi emang gimana ya, kadang tuh aku ngerasa kayak mahasiswa zaman sekarang tuh nggak kayak zaman kita gitu ya. Kalau zaman kita itu kan kayak nggak masuk tuh kayak takut gitu ya. Bahkan kita sakit aja, flu batuk yang demam aja kita paksa masuk gitu kan ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang itu kayak yang ya udah menjadikan sakit tuh menjadi suatu alasan yang padahal misalnya sepele banget gitu ya. Ya aku juga ingat. Apa? Jadi ada mahasiswa, kok kayak mahasiswa aku doang yang aneh-aneh ya mas? Enggak, aku belum cerita. belum ya. Oke, aku pernah juga mahasiswa aku nggak masuk gara-gara kuku kakinya cangkengan. Jadi dia nggak bisa injak gas dia bilang. Ini sebenarnya kita lagi nggak dark jokes ya guys, tapi sungguh kuliah ya iya sakit sih, tapi gimana? Aduh ya ampun. Oke, kita move dari sakit itu. Jadi itu yang pertama. Jadi sakit tapi yang ya menurut kita agak gimana? Betul, menurut kita itu bukan sesuatu yang bisa membuat dia harus tidak masuk gitu. Oke. Gitu. Balik lagi ke spirit itu anak kan, mau belajar apa enggak kan sebenarnya gitu. Nah, kalau dari kamu gimana? Aku ada ini bukan sakit tapi dia izin. Jadi memang mahasiswa itu aku beri dispensasi kalau memang dia penting banget, dia harus melakukan sesuatu di jam perkuliahan. Oke, izin nggak masalah. Jadi waktu itu ada yang dia izin, dia tidak masuk karena alasannya dia menjadi pagar ayu di pernikahan tetangganya. Nah, maksud gue gini loh, kalau itu yang menikah adalah kakak lo atau adik lo, it's okay lah ya, keluarga kan. Tapi kan kalau yang nikah itu adalah tetangga dan lo tahu itu di hari, kan nggak mungkin ya, misalnya kita kuliah kan udah pasti nih jadwalnya Sabtu, terus tiba-tiba hari Jumat malam lo dikirimin baju, terus lo besok jadi pagar ayu, kan nggak mungkin kan? At least lo rencana lah ya, betul. Pasti udah tahu dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, dan berarti dia sengaja untuk tidak masuk jam pelajaran kamu gitu kan, mesti hari Sabtu itu gitu kan? Ya itu kan namanya balik lagi. Kebetulan kita ini sama nih mindsetnya bahwa nggak mungkin ada hasil yang bagus tanpa ada proses. Nah, kehadiran itu kan salah satu proses yang penting gitu. Jadi lo buat siapapun lo yang nanti
ketemu gue atau istri gue di kelas, ya pastikan kehadiran lo bagus. Betul, betul. Karena aku selalu bilang, keseriusan kalian dalam belajar itu bukan cuman tercermin dari nilai, tapi dari bagaimana kalian menghargai proses pembelajaran. Artinya setiap pertemuan itu ya kalian datang gitu kan. Itu jadi salah satu keseriusan yang menjadi faktor penentu juga buat kita memberikan nilai ke mereka. Gitu. Ngomong-ngomong izin, ini juga ada, pernah juga, ini pernikahan gitu ya. Jadi Bu, saya izin gitu ya, hari Sabtu besok nggak bisa datang. Kenapa? Soalnya sepupu tetangga saya nikahan. Kalau kamu kan jadi tetangga, masih make sense dari pagar aib. Ini sepupu tetangga pula ya. Kayak sepupu tetangga, apa mungkin sepupu tetangganya adalah teman SD-nya kali, aku nggak tahu deh. Pokoknya sepupu tetangga saya nikahan, terus kayak ya udah gitu, itu kan sepupu tetangga pula gitu ya, bukan sepupu tetangga men. Sepupu lo oke lah, sepupu tetangga. Nah udah, kalau aku udah kayak gitu kayak nggak aku balas, pasti nggak aku balas. Kalau yang nggak, kalau sakit pasti aku balas kayak cepat sembuh, kayak oke, cepat sembuh atau segala macam. Tapi kalau udah yang kayak gitu nggak. Oh ada juga pernah izin. Jadi waktu itu kita kan hybrid ya. Di kampus kita kan emang udah offline online. Tapi jelasin lu maksudnya hybrid ini apa? Iya, itu offline dan online, luring dan daring gitu ya. Jadi pertemuannya bisa secara tatap muka di kelas atau melalui classroom kayak Vclass sama Google Meet dan Microsoft Teams atau apapun itulah ya. Apa sih namanya itu, kayak online classroom gitulah ya. Ya intinya itu. Nah terus pas mau, jadi ada jeda memang dari yang online mau ke offline, dan itu memang ada liburan kalau nggak salah, UTS atau apa ya, aku lupa. Intinya tapi hari itu harusnya offline dan dia juga sudah tahu itu jadwalnya offline. Dia izin, katanya dia dia masih di Bandung, belum pulang ke Bogor. Terus dia nanya sama aku, saya izin ya nggak bisa masuk kelas karena saya belum pulang ke Bogor. Memang kamu di mana? Saya tanya, aku jawab gitu, memang kamu di mana? Saya masih di Bandung Bu, liburan di rumah saudara. Terus kayak ya udah gitu, kan udah jadwal lo kuliah ya, maksudnya kayak bocah gitu, maksudnya udah jadwal kuliah, liburan lo sudah berakhir gitu, terus lo izin. Sekarang dia sangka aku mungkin online atau apa gitu, ternyata offline gitu. Kayak wah parah. Udah itu aku nggak balas. Kayak aku aja, yang kita aja dosen kan juga punya, pengen dong liburan, punya waktu. Tapi kita semua kan udah, ya kita semua punya tanggung jawab untuk datang ke ruang kelas gitu. Ya udah, itu dia kayak macam-macam banget emang kelakuan mahasiswa ini. Nah itu kan tadi ngomong-ngomong soal perkuliahan offline ya kan. Tadi kan masuk kita ke hybrid ya. Nah aku juga punya cerita nih. Jadi ketika aku masuk kelas online, nah jadi di online itu kan memang biasanya aku tetap absen nih. Jadi itu bisa di awal perkuliahan, bisa di pertengahan atau di akhir tuh biasa kan aku absen di salah satunya aku panggil namanya. Nah itu supaya tujuannya kita itu memastikan bahwa memang dia stay on the Zoom gitu loh, atau Google Meet gitu. Jadi biar berarti emang dia lagi fokus mendengarkan. Atau paling tidak dia ada dan hadir lah ya. Nah itu jadi satu momen, nggak satu momen sih, 2 atau 3 kali itu ada mahasiswa yang memang ketika dia dipanggil lama itu dia tidak merespon. Nah tapi setelah beberapa menit ada yang bilang, Pak ini maaf tadi mikrofon saya rusak misalnya, itu oke lah, masih bisa ini. Tapi yang agak ini kan ketika alasannya karena dia lagi mandi. Men, gini, kita juga pernah kuliah online ya, kita pernah jadi mahasiswa kan? Ya, dan waktu kita kuliah itu ya namanya kuliah online, kita tetap stay on the cam. Betul. Ya mandi sebelum kuliah dong. Kenapa lo mandi di jam kuliah gitu? Nah maksudnya tuh manajemen waktunya yang kita pentingin gitu. Betul. Jadi, bukan berarti kita tidak memberikan izin untuk mandi, tapi kan ada waktunya. Iya. Gitu. Kita waktu itu masih sama-sama pernah kuliah juga, bareng-bareng juga tuh ya, waktunya kuliah ya kita on cam. Pasti on cam. Pasti. Dan nggak ada alasan mandi gitu. Terus lu gimana ceritanya? Bahkan kita pengajarnya pun
harus rapi, walaupun dia online kita harus rapi. Paling enggak ya kita mandi, atau paling enggak ya pakai kemeja itu tetap Iya, tetap benar kita lakuin benar ya. benar. Kayak gitu. Kok terus dosen lagi ngejelasin tuh mandi, maksudnya ya kalau emang tahu oh habis ini ada perkuliahan offline ya, Yes. maka mandinya lebih pagi gitu. Betul. Aduh, sama nih, ada juga nih mahasiswa aku udah tahu jadwal present kelompoknya gitu ya. Dia malah presentasi di stasiun, which is itu kan berisik banget kan, kayak noise banget gitu ya. Pas part dia tuh kayak aku nggak denger apa-apa gitu kan. Iya, nih kereta dari arah Jakarta, gitu lah ya intinya kayak gitu. Terus udah itu aku diemin aja, dia nyelesain presentasinya dulu, oke, langsung lanjut part. Langsung abis itu ya silakan ditutup misalnya sebelum masuk sesi pertanyaan. Nah itu aku selipin dulu, aku selipin nasihat. Ini nggak tahu ya didengar apa enggak, tapi menurutku aku harus kasih tahu gitu ya. Aku bilang kalian itu kalau udah tahu mau present ya carilah tempat yang proper, which is sampai kalian selesai present gitu kan. Oh oke, estimasi masuk kelas misalnya jam 10 misalnya, atau dari jeda jam 10 sampai setengah 11 itu adalah jadwal kalian present. Ya udah, carilah kafe, carilah apa ya tempat yang emang proper gitu. Aku sampai bilang kayak gitu. Bukannya nggak ngebolehin mereka naik KRL atau apapun gitu, tapi itu kan tanggung jawab dong untuk milih tempat yang proper buat dia bisa present dengan baik, dengan clear gitu kan. Apa sih susahnya tinggal nambah setengah jam baru dia pulang misalnya kayak gitu. Aku bilang kayak gitu. Jadi nextnya saya nggak mau kalau misalnya ketika kalian present kalian ada di posisi yang tidak proper lah tempatnya gitu ya. Kecuali wifi mati tiba-tiba, waktu itu kan di luar kuasa gitu ya. Tapi kalau ini kan bener-bener kayak nggak kedengeran sama sekali gitu ya. Ya udah, si anak itu juga aku pikir aku nggak bisa kasih dia nilai presentasi apapun gitu kan. Tapi memang mostly begitu sih sekarang katanya ya. Kondisinya gitu ya, mereka nggak bener-bener memahami peran mereka sebagai mahasiswa gitu. Nah balik lagi, kita bikin konten ini satu bukan berarti bermaksud membuka aib ya, sama sekali enggak. Jadi ini anggaplah dijadikan pembelajaran bersama, termasuk ke kita juga ya selaku pengajar, bahwa ada hal-hal atau norma-norma yang harus kita patuhi, kita hargai. Terus yang kedua ya ini curhat sih sebenarnya. Curhatan kita sebagai dosen gitu yang merasa bahwa sebenarnya itu masuk kurang hargai begitu ya. Dan mahasiswa yang bagus, yang baik, yang mendengarkan, perhatikan tuh banyak banget juga. Nah, tapi jangan sampai nama baiknya teman-teman ini rusak hanya gara-gara satu dua. Jadi yang kita sampaikan ini it doesn't mean kita menganggap semua mahasiswa sekarang tuh buruk, enggak. Betul. Tapi Tidak lebih, mengeneralisir ya. Tapi lebih kepada ya inilah apa adanya. Iya gitu. Betul. Dan hal lucu dan unik yang memang terjadi gitu ya selama kita mengajar gitu ya. Yang pasti dosen-dosen lain juga ada banyak pengalaman soal ini gitu kan. Namanya mahasiswa ribuan kan nggak mungkin sama semua sifat dan karakternya kan, beda-beda lah, masing-masing satu dan yang lainnya gitu ya. Pasti ada yang rajin, ada yang tidak rajin, ada yang aktif, ada yang aktif banget gitu ya. Aktif banget tuh dalam arti aktif banget gitu. Ada yang tepat waktu, ada yang tepat waktu saat pulang baru datang gitu ya. Itu emang apa ya, emang kenyataannya begitu gitu. Kita emang dari zaman kita kuliah pun begitu kan, pasti satu kelas tuh ada yang emang begitu gitu ya. Pun S2 juga ada juga mahasiswa yang mungkin bandel gitu ya. Mungkin kalau kita ngerasanya kita nggak begitu gitu, jadi kita harapannya ya maunya mahasiswa itu juga jangan kayak gitu gitu kan ya. Bagaimana ya, karena buat masa depan mereka juga gitu ya. Nggak mungkin ketika nanti mereka kerja dan mau meeting terus mereka meeting di KRL yang ada diomelin nanti sama atasannya ya kan. Itu kan apa ya, maksudnya basic sih gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke kita sharing gitu ya, sharing ke teman-teman semua bahwa kondisinya memang ada yang kayak gini-gini loh, unik-unik, tapi buat jadi pelajaran juga gitu, bahwa dosen itu nggak sebodoh itu gitu. Jadi kalian nggak usah cari-cari alasan buat apa ya, buat nggak masuk kelas dengan hal-hal yang
nggak bisa keluar karena ada hajatan di depan rumah gitu. Dan aku yakin nih kayaknya nggak kita doang nggak sih? Iya, banyak pasti ya, banyak kamu kalau ngundang yang lain misalnya temen dosen lain juga pasti banyak sih. Tapi boleh loh kalau misalnya nanti ada teman-teman dosen yang pengen cerita juga ya kan, gue punya program betul. Atau boleh komen juga di sini dosen-dosen lain yang punya pengalaman sama gitu ya, apalagi menghadapi anak-anak Gen Z ya sekarang gitu, itu challenging banget sih gitu dengan zaman kita yang dulu beda banget. Sampai ya teman-teman, aku juga ini fresh from the oven gitu ya, presentasi nggak bawa laptop, pinjam laptop dosen. Guys, laptop penting loh. Kalau nggak punya pinjam kelompok, satu kelompok kan nggak mungkin nggak punya semua loh. Betul. Pinjam dosen. Makanya mungkin mereka merasa ya udah deh kan dosennya bawa laptop gitu kan ya, jadi bisa pakai gitu ya. Kayak saya itu juga aku juga ngomel sih, bukan ngomel, lebih kayak ya ampun mahasiswa zaman sekarang ya nggak bawa laptop kuliah tuh. Kita zaman dulu coba di gimana sih kita gembol-gembolin tuh laptop kemana-mana kan. Iya, lagi-lagi nih bukan bermaksud membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Saat gini, kenapa dari tadi kita bilang zaman dulu gini kok zaman sekarang gini, karena zaman sekarang itu teknologi lebih mudah. Betul. Yang namanya misal tadi laptop ya, di zaman kita kuliah dulu S1 itu aku beli laptop harga 2 jutaan itu ya itu spek yang jelek banget gitu, yang jadi ya buat teman-teman gue yang nonton video ini yang kuliah S1 bareng gue tahu banget lah betapa seringnya laptop gue ngehang gitu ya, karena harganya murah 2 jutaan. Tapi zaman sekarang itu kan laptop dengan budget 2 juta itu udah dapet spek yang lumayan gitu kan, maksudnya dan lagi teknologi kita udah teman-teman, gue setiap di kelas tuh ngeliat HP mahasiswa tuh bagus-bagus gitu, artinya kan daya belinya tuh bisa sebenarnya. Kalaupun nggak mampu ya dengan temennya gitu, kan pasti ada lah di dalam kelompok itu kan. Berarti kan prioritas yang mana? Karena kalau kita dulu tugas ya bikin presentasi, dibikin makalah plus di print, bener nggak? Iya benar banget. Dan kita pernah ya waktu itu ada dijilid pula ya. Ya ada, kita lupa jilid dan itu dosennya marah banget. Sebenarnya kelihatannya sepele, tapi ternyata setelah kita pelajari ya itu sebenarnya buat ngelatih kedisiplinan sih, kerapihan, dan ketika lo udah masuk dunia kerja itu penting banget. Penting banget. Jadi apa yang diinstruksikan oleh, ya anggaplah dosen itu adalah simulasi dari atasan lo di kantor nanti. Ketika atasan lo minta bikin apa dan lo tidak maksimal, nah itulah apalagi lo teknologi gampang banget kan sekarang. Ini kita bikin YouTube aja modal handphone aja udah jadi kan, kira-kira kan gitu. Jadi jangan sampai kalah dengan generasi sebelumnya yang kita penuh keterbatasan. Iya betul, setuju. Nggak kerasa udah hampir 30 menit, 23-24 kita ngobrol. Padahal tuh baru beberapa contoh aja ya. Sebenarnya banyak stok. Ya, buat lo semua yang punya pengalaman, terutama buat teman-teman dosen ya, yang punya pengalaman unik atau pengen ngobrol-ngobrol bareng gue, lo bisa tulis di kolom komen atau DM Instagram gue. Bun, thank you buat pengalamannya, ceritanya. Atau kalau kalian pengen misalnya nanti kita ini apa sih namanya, ngobrol apa ngevlog apa sih ya gitulah, pokoknya ngobrol kayak gini lagi barengan, misalnya gue bareng sama istri gue, lo komen lagi di kolom komentar. Oke, sekian dari kita, bye bye